Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang materi pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia. Kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Amhar Ibnu Yuswa, kedua Andika Gunawan, tiga Dini Febriani, keempat Milani Dwi Puspita, dan kelima Sakinah Mawardah. Proses pembentukan pemerintahan Indonesia. Setelah proklamasi, kesibukan para pemimpin nasional adalah mengatur tatanan negara. Untuk itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan rapat pertama setelah proklamasi. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang untuk pertama kalinya yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Keputusan dalam sidang PPKI adalah A. Mengesahkan Rencana Undang-Undang Dasar Negara, B. Perubahan UUD 1945, C. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintah yang sah dan NKRI yang baru berdiri, D. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama MPR dan DPR belum dibentuk sehingga berfungsi sebagai badan legislatif. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar, dan dengan demikian sejak saat itu negara Republik Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI 2 tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang tersebut menghasilkan keputusan yaitu membentuk 12 departemen atau kementerian dan menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta para calon gubernurnya sebagai berikut. Jawa Tengah yaitu RP Suroso, Jawa Barat Sutarjo Kartohadinikusumo, Jawa Timur Suryo Borneo atau Kalimantan IR Muhammad Nur, Sulawesi Dr. Sam Ratulangi, Maluku MR Latuharhari, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara MR Ketut Puja, Sumatera MR T. Muhammad Hasan, serta 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo, Karto Hadikusmo, dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan bentuk departemen. Panitia ini mengusulkan adanya 13 kementerian. Namun, setelah dibahas lagi dan memutuskan 11 kementerian, yaitu yang pertama, Departemen Dalam Negeri, kedua, Departemen Luar Negeri, ketiga, Departemen Kehakiman, keempat, Departemen Keuangan, kelima, Departemen Kemakmuran, keenam, Departemen Kesehatan, ketujuh, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, kedelapan, Departemen Sosial, kesembilan, Departemen Pertahanan, 10, Departemen Perhubungan, dan ke-11 yaitu Departemen Pekerjaan Umum. Sidang PPKI 3 tanggal 22 Agustus 1945. Rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama membahas 3 persoalan, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, pembentukan Partai Nasional, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. Pembentukan Komite Nasional Indonesia atau disingkat TNI. Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR. Sebelum diselenggarakan pemilihan umum, KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif.
B. Pembentukan Partai Nasional. Pembentukan Partai Nasional Indonesia yang saat itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia dalam perkembangannya muncul maklumat tanggal 31 Agustus tahun 1945 yang memutuskan bahwa gerakan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Sejak saat itu, partai tidak pernah dihidupkan lagi. C. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan Alat Keamanan Negara. Pembentukan PKR pada tanggal 22 Agustus 1945. Pembentukan PKR dimaksudkan untuk menjaga keselamatan rakyat setelah proklamasi dilakukan di pusat sampai daerah. Pada saat itu, pemerintah belum memutuskan untuk membentuk tentara agar dapat mengundang kekuatan asing di Indonesia. Masuknya tentara Nica mendorong dibentuknya Tentara Nasional agar dapat melanjutkan perjuangan. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tetapi pada tanggal 1 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tanggal 24 Januari 1946 Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada tanggal 3 Juni 1947, Tentara Republik Indonesia secara resmi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Sejarah singkat terbentuknya TNI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR terbentuk. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1945, berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 1946, berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1947, Tentara Nasional Indonesia atau TNI resmi berdiri. Pada tahun 1962, Polri dan TNI bergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1999, Polri dan TNI resmi berpisah. ABRI kembali menjadi TNI. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.